Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, hadirin sekalian, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas kemudahannya untuk kembali berkumpul mengkaji kitab Adabul Ishrah wa Dzikru Suhbah wal Ukhuwah karya Syekh Abul Barakat Badruddin Muhammad Al-Ghazi rahimahullah. Adabul Ishrah wa Dzikru Suhbah wal Ukhuwah. Kitab ini membahas tentang adab-adab di semua lini atau kebanyakan lini kehidupan manusia. Demikian pula mencakup adab dengan berbagai pihak. Adab kepada Allah, adab kepada nabinya, adab kepada para sahabat, adab kepada para wali Allah Subhanahu wa taala dan lain sebagainya. Tentu kita memahami pentingnya adab di dalam kehidupan seorang hamba. Adab sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, wa adabul mar'i unwanu sa'adati wa falahi. Adab seseorang merupakan unwan sa'adatihi wa falahi, pertanda kebahagiaan dan keberuntungan seseorang. Adab yang baik menjadi pertanda bahwa dia akan mendapatkan kesudahan yang baik, pertanda bahwa dia adalah orang yang beruntung di dunia, demikian pula di akhirat. Wa qillatu adabihi unwanu syaqawatihi wa bawarih. Wa qillatu adabihi, dan sedikitnya adab, yakni kurang adab pada seseorang, kata Ibnul Qayyim rahimahullah, merupakan unwanu syaqawatihi, pertanda kesengsaraannya, wa bawarih, dan kecelakaannya. Kurang adab pada diri seseorang menjadi pertanda bahwa dia akan celaka, akan sengsara, akan binasa, na'udzubillah. Ibnul Qayyim rahimahullah juga menerangkan, mengajak kita untuk mencermati setiap ibrah di dalam kehidupan yang dapat diambil darinya kesimpulan bahwa setiap orang yang celaka, merugi, binasa
mereka mendapatkan akibat buruk. Demikian dikarenakan kurang adab. Wa ta'ammal ahwala kulli syaqiyyin wa mughtarrin wa mudbir. Dan perhatikanlah keadaan setiap orang yang celaka. Kaifa tajidu qillatal adabi hiya allati saqathu ilal hirman. Bagaimana engkau mendapati, menyaksikan bahwa kurang adablah yang membuatnya terseret ke dalam kerugian, kesengsaraan, kecelakaan. Yang membuatnya merugi, sengsara, celaka adalah kurang adab. Itu setiap keadaan setiap orang yang sengsara dan celaka, pasti karena kurang adab. Oleh karena itu adab di dalam kehidupan sangatlah penting. Maka kita mempelajari keterangan para ulama, menjabarkan Al-Quran dan hadis tentang bagaimanakah adab yang baik tersebut. Di antara kitab-kitab yang menerangkannya adalah kitab ini, Adabul Ishrah wa Dzikrus Suhbah wal Ukhuwah, yang lebih menitik beratkan pada adab-adab di dalam berinteraksi dengan sesama. Adab-adab pergaulan, persahabatan dan persaudaraan. Di beberapa kesempatan terakhir sebelumnya kita membaca penukilan perkataan As-Sulami, Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, tentang adab terhadap beberapa pihak, adab di dalam berinteraksi kepada Allah, kemudian adab di dalam berinteraksi dengan Nabi SAW, kemudian adab terhadap para sahabat dan ahlul bait. Nah, di kesempatan ini kita lanjutkan penukilan perkataan As-Sulami rahimahullah yang dinukilkan oleh penulis rahimahullah di dalam kitab ini, yaitu adab terhadap para wali Allah Subhanahu wa ta'ala. As-Sulami rahimahullah mengatakan, wa ma'a awliya'illahi bil khidmah wal ihtirami lahum wa tasdiqihim fima yukhbiruna an anfusihim wa masyayikhihim, faqad ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Allah ta'ala yaqulu man ahana li waliyan faqad barazani bil muharabah. Wa ma'a awliyaillah, dan adab terhadap para wali Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bil khidmah, dengan khidmat, memberikan pelayanan, bantuan, membantu. Wal ihtirami lahum, memuliakan mereka. Wa tasdiqihim fima yukhbiruna an anfusihim wa masyayikhihim, mempercayai mereka di dalam apa yang mereka kabarkan tentang diri mereka sendiri dan guru-guru mereka. Mempercayai mereka dalam apa yang mereka kabarkan tentang diri mereka sendiri dan syekh mereka. Faqad ruwiya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sungguh telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna Allah ta'ala yaqul, bahwa Allah ta'ala berfirman, man ahana li waliyan faqad barazani bil muharabah, barang siapa menghinakan waliku,
maka sungguh dia telah menyatakan peperangan denganku. Maka sungguh dia telah menyatakan perang denganku. Nah, ini beberapa adab yang baik terhadap wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun sebelumnya perlu kita fahami siapa itu yang dimaksud dengan wali Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita tidak terkecoh dengan orang-orang yang bukan wali Allah namun disangka oleh sebagian orang sebagai wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkait dengan definisi wali, definisi pengertian wali, maka pengertian wali pada asalnya di dalam bahasa Arab, makna wali di dalam bahasa Arab adalah al-muhibbu an-nasiru. Al-muhib, orang yang mencintai, wan-nasiru, dan yang membela. Ini makna wali di dalam bahasa Arab pada asalnya. Al-muhib, an-nasir. Dari kata walayah, walayatun itu maknanya adalah al-hubbu wan-nusrah. Mencintai, ini terkait dengan batinnya, dan an-nusrah, membela, menolong, membantu, terkait dengan lahiriahnya, mencakup lahir batin, batinnya mencintai dan lahiriahnya membantu, menolong. Itu makna wali, al-muhib an-nasir, orang yang mencintai dan membela, menolong, membantu. Kemudian di dalam syariat, wali, istilah wali memiliki beberapa pengertian. Istilah wali di dalam syariat memiliki beberapa pengertian. Ada pengertian yang luas, ada pengertian yang sempit, dan ada pengertian wali yang paling sempit. Sehingga kita harus membawa istilah wali kepada pengertiannya yang sesuai, yakni sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan pembahasannya. Pengertian wali yang luas di dalam syariat adalah kullu mu'minin taqiyyin, setiap orang yang beriman dan bertakwa. Setiap orang yang beriman dan bertakwa. Ini pengertian wali yang luas di dalam syariat. Diambil dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina amanu wa kanu yattaqun, ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah sungguh awliya Allah, wali-wali Allah, la khaufun 'alaihim, tidak ada rasa takut menimpa mereka, walahum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih. Siapa mereka? Allah terangkan pengertian wali di dalam ayat berikutnya, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala pengertiannya yang luas dalam syariat adalah setiap orang yang beriman dan bertakwa. Beriman batinnya dan bertakwa lahiriahnya. Batinnya, hatinya beriman dengan keenam rukun iman yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diimani. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, kepada kitab-kitab sucinya, kepada para nabinya, dan seterusnya.
mengimani keenam rukun iman. Kemudian sifat yang kedua tadi adalah bertakwa. Nah, apa makna takwa? Takwa itu maknanya adalah fi'lul ma'mur wa tarkul mahdhur imtithalan. Fi'lul ma'mur, mengerjakan perintah. Wa tarkul mahdhur, dan meninggalkan larangan. Imtithalan, dalam rangka patuh. Ya. Bukan mengerjakan perintah karena suka, karena pengen saja, bukan, tapi karena patuh melaksanakan perintah. Demikian pula meninggalkan larangan bukan karena semata-mata pengen meninggalkannya, ya, atau tidak pengen mengerjakannya sehingga ditinggalkan, tidak. Meninggalkan larangan memang karena patuh. Yaitu takwa. Maka setiap orang yang memiliki keimanan, baik imannya sempurna maupun tidak, demikian pula memiliki ketakwaan dengan berbagai tingkat ketakwaannya. Maka setiap orang yang demikian, dia adalah wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia adalah wali, baik yang iman dan takwanya sempurna atau kurang. Mungkin banyak melakukan kemaksiatan kepada Allah atau meninggalkan perintah Allah, namun dia masih memiliki ketakwaan. Ketakwaan masih ada. Demikian pula iman. Ini pengertian wali yang luas. Adapun yang kedua adalah pengertian wali yang lebih sempit, yaitu man kammalal imana wat taqwa. Wali Allah adalah man kammalal imana wat taqwa. Orang yang telah menyempurnakan iman dan takwanya. Tidak hanya memiliki iman dan takwa, tetapi juga menyempurnakan iman dan takwanya. Maka ini pengertian yang lebih sempit. Sehingga orang yang iman dan takwanya lemah, imannya lemah, ketakwaannya juga lemah, maka tidak dinamakan wali Allah dengan pengertian ini. Adapun dengan pengertian yang pertama, setiap orang muslim, mukmin, ya, maka dinamakan atau bisa disebut wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dengan pengertian yang kedua, maka tidak dimasukkan ke dalam istilah wali Allah selain orang yang menyempurnakan iman dan takwanya. Kemudian pengertian yang paling sempit adalah yang ketiga, yaitu man kammalal imana wat taqwa wa laysa binabi. Man kammalal imana wat taqwa wa laysa binabi. Wali Allah adalah orang yang telah menyempurnakan iman dan takwanya, ya, namun bukan nabi, tetapi bukan nabi. Ya. Sebab dengan pengertian yang luas atau lebih luas, para nabi dan para rasul itu juga wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan mereka berada di tingkat kewalian yang tertinggi. Dengan pengertian yang kedua tadi, para nabi dan para rasul itu termasuk wali Allah. Sebab wali Allah dengan pengertian yang kedua tadi adalah orang yang menyempurnakan iman dan takwa, baik dari kalangan para nabi dan para rasul maupun tidak, maupun dari selain mereka. Adapun dengan pengertian yang kedua, wali Allah adalah orang yang menyempurnakan iman dan takwanya tetapi bukan nabi.
Sehingga para nabi tidak masuk di dalam istilah wali dengan pengertian yang ketiga. Ini yang paling sempit. Terus para nabi masuk ke tingkatan yang mana? Jawabannya para nabi berada di tingkat yang lebih tinggi, derajat yang lebih tinggi daripada derajat para wali. Ini dengan pengertian yang ketiga, para nabi derajatnya tersendiri di atas derajat para wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebagaimana yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwa para nabi dan para rasul derajatnya lebih tinggi daripada derajat para wali. Ya. Ya, apakah ada kelompok yang meyakini bahwa derajat nabi dan rasul itu di bawah derajatnya para wali? Jawabannya ada. Mereka adalah ghulatus sufiyah. Ghulatus sufiyah, kelompok sufi yang ekstrim. Ya, di antara tokoh mereka adalah Ibnu Arabi. Ibnu Arabi. Ya. Mereka meyakini, ya, wali, derajat wali lebih tinggi daripada derajat nabi, dan derajat nabi lebih tinggi daripada derajat rasul. Ibnu Arabi mengatakan maqamun nubuwati fi barzakhin fuwaiqar rasuli wa dunal wali. Ini perkataan Ibnu Arabi. Maqamun nubuwati fi barzakhin, kedudukan nubuwah, kenabian di dalam barzakh, fuwaiqar rasuli, sedikit di atas rasul. Ini kedudukan kenabian, sedikit di atasnya rasul, berarti rasul bawahnya nabi. Wadunal wali, tetapi kedudukan kenabian ini wadunal wali, di bawahnya wali. Nah ini, na'udzubillah, ini keyakinan yang menyimpang dan keyakinan yang kufur. Keyakinan yang kufur. Ya. Karena di antara konsekuensi keyakinan ini adalah para wali tidak harus terikat dengan syariat nabi. Mereka memiliki syariat tersendiri atau ketentuan tersendiri, sehingga mereka tidak menjalankan syariat nabi. Karena tingkatan wali lebih tinggi daripada tingkatan nabi. Keluar dari syariat, keluar dari dinul Islam. Na'udzubillah. Kemudian nampak dari kalimat yang disebutkan oleh penulis rahimahullah atau disebutkan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, ya, bahwa yang dimaksud dengan aulia Allah, para wali Allah di sini, ya, adalah pengertian yang pertama, kedua atau ketiga. Pengertian yang ketiga, ya, paling sempit, yaitu orang-orang yang kuat, sempurna iman dan takwanya, ya, dari selain kalangan para nabi dan para rasul. Sebab kalangan para nabi dan para rasul, ya, atau Nabi SAW, adab terhadap beliau sudah diterangkan sebelumnya. Maka yang dimaksud dengan aulia Allah, ya, di sini adalah pengertian yang ketiga, orang-orang yang kuat iman dan takwanya, bagus, sempurna, tetapi mereka bukan nabi dan rasul. Nah, inilah yang mereka memiliki hak lebih, ya, atas kita. Bil khidmah, ya, mereka berhak untuk mendapatkan khidmah, pelayanan dari kita, ihtiram, pemuliaan, tasdiq, dipercayai, berita-berita yang mereka sampaikan tentang diri mereka dan guru-guru mereka dan seterusnya.
Nah. Kemudian dari pengertian wali yang kita pelajari, nampak bahwa barometer, ukuran, tolak ukur untuk menilai wali Allah atau bukan adalah apa? Dua hal, yaitu iman dan takwa. Bagaimana keimanannya dan bagaimana ketakwaannya. Ya. Iman dan takwa. Iman, ya, iman di dalam Islam ya ada 6 rukun. Ya. Para wali Allah Subhanahu wa taala dengan pengertian yang ketiga ini, orang yang imannya sempurna, kuat. Ya. Berarti iman mereka itu iman terhadap rukun-rukun iman yang 6 dengan rincian-rinciannya. Ya. Mereka beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar dan disertai dengan rincian-rinciannya, rincian iman kepada Allah. Mereka memiliki ilmu, iman kepada para malaikat juga demikian. Iman kepada para malaikat bukan sekedar oh ya saya yakin di sana ada para malaikat, hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya, mereka selalu taat kepada Allah, sekedar itu saja. Tapi kurang begitu memahami perincian tentang iman kepada para malaikat. Iman kepada kitab suci, iman kepada Rasul, iman kepada takdir, iman kepada hari akhir. Tidak begitu mengerti tentang iman kepada hari akhir, sekedar tahu setelah mati akan dibangkitkan lagi untuk dihisab dan dibalas, sekedar itu. Maka kurang. Walaupun sah imannya tetapi kurang kuat dan kurang sempurna. Nah ini, berarti kalau kita ingin melihat seseorang itu wali Allah dengan pengertian yang ketiga ini yang dimaksudkan, itu dilihat kira-kira dia paham enggak tentang rukun-rukun iman dengan rincian-rinciannya, atau sebatas ya imannya sah saja tetapi kurang begitu kuat, kurang begitu mendalam tentang keenam rukun iman. Oh dia nampaknya sekedar tahu saja, sah imannya memang tapi kurang begitu paham. Ya sudah, berarti dia bukan wali Allah dengan pengertian yang sempit ini. Walaupun dia bisa dikatakan wali Allah dengan pengertian yang luas ya, setiap orang yang beriman dan bertakwa. Tapi bukan itu yang dimaukan di sini. Kemudian barometer yang kedua tadi adalah takwa. Kita lihat, itu orangnya suka bermaksiat misalkan. Entah maksiat yang bagaimana, yang jelas bermaksiat. Meninggalkan kewajiban, meninggalkan perintah. Berarti dia bukan wali Allah. Ya. Nah, wali Allah itu bukan berarti tidak pernah bermaksiat. Ya. Karena setiap manusia itu memiliki dosa dan maksiat. Tetapi wali Allah ketika bermaksiat mereka segera bertaubat kepada Allah. Ya, dan mereka tidak selalu melakukan maksiat, melakukan dosa, ya, tidak sering. Ya. Ketika terjadi dosa, mereka segera kembali kepada Allah. Sehingga dengan taubatnya seolah mereka tidak melakukan maksiat, karena mereka segera bertaubat. Nah ini barometer seorang wali Allah, iman yang baik dan ketakwaan yang baik. Mungkin muncul pertanyaan, apakah bisa menjadi barometer kewalian sebagai wali Allah itu karomah? Kalau punya karomah berarti dia wali Allah. Kalau tidak punya karomah berarti dia bukan wali Allah. Atau mungkin wali Allah tapi kewaliannya masih di bawah. Ya, jawabannya karomah. Ya.
itu memang diberikan kepada wali Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kepada wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi perlu kita fahami bahwa karamah tidak diberikan kepada semua wali Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, tidak semua wali Allah itu memiliki karamah. Tidak semua wali Allah memiliki karamah. Kemudian yang perlu kita pahami juga adalah karamah tidak menunjukkan bahwa pemiliknya lebih sempurna iman dan takwanya daripada orang yang tidak memiliki karamah. Jadi karamah itu tidak menunjukkan bahwa pemiliknya itu lebih baik iman dan takwanya dibandingkan dengan orang yang lain yang tidak punya karamah. Tidak mesti. Orang yang tidak punya karamah, hal-hal yang luar biasa, berarti iman dan takwanya lebih lemah daripada orang yang punya karamah. Tidak mesti. Di antara buktinya adalah karamah di zaman yang terjadi di zaman para sahabat radhiyallahu anhum itu lebih sedikit terjadi dibandingkan dengan karamah yang terjadi di zaman tabi'in. Padahal kita yakin para sahabat lebih kuat, lebih bagus iman dan takwanya daripada generasi tabi'in. Sebab para sahabat adalah khairun nas. Seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni thumma alladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni generasi para sahabat. Thumma alladzina yalunahum, kemudian generasi setelah mereka, yakni tabi'in. Berarti tabi'in urutannya setelah para sahabat dalam hal iman dan takwa. Tetapi karamah di zaman tabi'in lebih banyak, lebih sering dibandingkan dengan karamah di zaman para sahabat. Demikian pula karamah di zaman tabi'in lebih sedikit dibandingkan dengan karamah di zaman atba' at-tabi'in atau tabi'it tabi'in, generasi setelah tabi'in. Justru lebih banyak karamah di zaman atba'ut tabi'in dibandingkan dengan karamah di zaman tabi'in. Padahal zaman tabi'in atau generasi tabi'in lebih baik daripada generasi atba'ut tabi'in. Seperti yang disebutkan dalam hadis, tsumma alladzina yalunahum, tsumma alladzina yalunahum, urutan. Kemudian generasi setelah mereka, yakni tabi'in. Kemudian ini urutan berarti, generasi setelah mereka, yaitu atba'ut tabi'in. Sehingga sekali lagi karamah tidak menunjukkan bahwa pemiliknya lebih kuat iman dan takwanya dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki karamah. Hal ini disebabkan di antara tujuan atau hikmah karamah adalah untuk memperkuat agama dan iman seorang hamba. Karamah itu di antara hikmahnya, di antara hikmah Allah mewujudkan karamah itu untuk memperkuat seorang hamba. Maka para sahabat tidak begitu butuh adanya karamah karena mereka memiliki iman yang sangat kuat dibandingkan dengan generasi tabi'in, butuh dibantu dengan karamah. Berbeda lagi dengan zaman atba' tabi'in, lebih banyak lagi karamah untuk memperkuat mereka, menguatkan mereka. Sehingga sekali lagi untuk memahami
Ya, siapa itu aulia Allah, para wali Allah, seperti yang disebutkan di dalam kitab ini, ya, maka barometer ukuran wali Allah itu adalah iman dan takwa. Keimanan dan ketakwaan, bukan karomah. Ya. Walaupun karomah memang pasti diberikan kepada wali Allah. Ya. Umumnya demikian, umumnya. Ya. Tetapi tidak setiap wali Allah itu memiliki karomah. Ya, ditambah lagi, ya, orang-orang yang belum mengerti, banyak orang dari kaum muslimin yang belum mengerti, belum memahami perbedaan antara karomah, ya, dengan selain karomah, ya, seperti praktik-praktik sihir, ya, perdukunan, ya, dengan bantuan-bantuan jin dan semisalnya, sehingga sulit, ya, bagi banyak kaum muslimin yang mereka belum paham, masih jahil, untuk membedakan. Kalau patokannya adalah karomah berarti wali Allah, sulit. Karomah itu kenapa enggak terbakar kalau dimasukkan ke dalam api? Itu lehernya digorok tapi tidak terluka, dan seterusnya. Wah, sulit bagi kaum muslimin. Walaupun bagi kita insyaallah, ya, kita sudah paham itu bukan patokan karomah, bahkan itu mencurigakan. Sebab di antara perbedaan antara karomah dengan praktik sihir dengan bantuan jin dan bantuan jin, di antara perbedaannya apa? Dulu pernah kita pelajari, karomah, ya, haqquha al-kitman. Karomah itu, ya, semestinya umumnya ditutupi. Ya, karomah itu, ya, itu tertutup, ditutupi. Orang yang memiliki karomah itu cenderung menutupi karomahnya. Sebab dia adalah wali Allah, tidak ingin riya, tidak ingin menyombongkan diri dan seterusnya. Ya, kecuali jika Allah lah yang menampakkan. Jadi tidak dipamerkan. Adapun praktik sihir dengan bantuan jin dan seterusnya, justru mereka itu biasanya memamerkan. Wah. Nah ini, apa benar kalau begitu mereka adalah wali Allah? Tidak mungkin. Ya. Sebab karomah itu pasti akan ditutupi, sebisa mungkin ditutupi. Ya. Adapun praktik sihir itu akan ditampak-tampakkan, dipamerkan. Nah ini. Nah setelah kita memahami, ya, siapa itu para wali Allah Subhanahu wa taala, itu orang-orang yang memiliki keimanan yang baik, yang kuat, yang sempurna. Demikian pula ketakwaan yang baik, kuat dan sempurna. Maka kita juga perlu memahami terkait dengan pembahasan ini adab. Bagaimana adab kita terhadap para wali Allah, yakni para wali Allah yang sesungguhnya. Ya, bukan orang yang mengklaim diri sebagai wali Allah, bukan, ya, tapi wali Allah yang sungguhnya. Bagaimana adab kita terhadap mereka? Ya, jika kita melihat nampaknya fulan adalah wali Allah, insyaallah. Nah, di antara adab kita terhadap mereka adalah al-khidmah, kata beliau. Al-khidmah yakni memberikan pelayanan, membantu. Ya. Walaupun para wali Allah, ya, mereka tidak, ya, meminta, tidak suka untuk terlalu dilayani, untuk dilayani seperti itu. Ya, tetapi kita, ya, adabnya kita terhadap mereka bagaimana? Membantu. Ya. Adapun wali-wali Allah itu sendiri tidak suka. Ya. Mereka ingin mandiri, mereka ingin mengerjakan sebisa mungkin sendiri. Pasti seperti itu. Sebab itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Sampai dalam permasalahan mengambil suatu benda,
Nabi SAW memerintahkan kita untuk mengambil sendiri sebisa mungkin. Ya. Beliau menyebutkan, ya, ketika salah satu dari kita berada di atas tunggangan. Kalau dulu hewan, ya, hewan tunggangan. Kemudian tongkat kita jatuh, ya turun ambil sendiri. Ini perintah Nabi SAW. Walaupun tidak haram kalau minta diambilkan, tetapi beliau sangat menganjurkan untuk ambil sendiri. Jangan bergantung kepada orang lain. Nah ini, demikian juga para wali Allah yang sesungguhnya pasti mereka tidak suka dikhidmat, serba dilayani. Ya, tapi kalau ada orang yang mengklaim sebagai wali Allah, senangnya kok dilayani, dikhidmat, ya sangat ya diragukan. Kemudian walihtirami lahum, dan memuliakan mereka, memuliakan wali-wali Allah Subhanahu wa taala, memuliakan, menghormati, menjunjung, ya. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan kedudukan mereka. Tidak boleh melampaui batasan syariat di dalam apa? Di dalam menjunjung wali Allah Subhanahu wa taala. Yang diistilahkan dengan ghulu, melampaui batas. Ya. Di antara bentuk ghulu, melampaui batas di dalam memuliakan, menghormati, menjunjung para wali, ya, adalah sampai kepada taraf, ya, menyembah mereka, beribadah kepada mereka, meminta keberkahan dari fisik mereka. Bukan doa, ya. Kalau doa mungkin masih diperbolehkan. Ya akhi atau ya syekh misalkan masih hidup dia, tolong doakan saya, ya saya punya hajat ini, semoga berhasil, semoga sukses, semoga lancar. Mungkin masih diperbolehkan selama tidak terlalu sering minta-minta didoakan. Sebab yang lebih baik adalah lebih baik adalah berdoa sendiri. Nah, tetapi kalau sampai mencari keberkahan dengan fisik, dengan fisiknya mereka, ya, dengan pakaiannya, keringatnya, menyentuh kulitnya, ya, airnya, air yang, ya, dipakai olehnya untuk berwudu atau yang lain. Nah ini dilarang, ya, dilarang. Sebab wali Allah Subhanahu wa taala, ya, yang paling mulia di dalam umat ini, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tidak pernah diperlakukan seperti itu oleh kaum muslimin, oleh para sahabat yang lain. Ya. Mencari keberkahan dengan keringat Abu Bakar, rambutnya, pakaiannya, bekas wudunya dan seterusnya, tidak. Justru itu termasuk bentuk ghulu. Maka yang dimaksud dengan al-ihtiram, memuliakan, menghormati, menjunjung para wali Allah Subhanahu wa taala di sini, ya, adalah sesuai dengan batasan syariat, tetap sesuai dengan batasan syariat, tidak melampauinya. Ya, yang diistilahkan dengan ghulu, melampaui batas, mencari keberkahannya, apalagi sampai menyembah, beribadah. Ya, a'udzubillah. Wa tasdiqihim fima yukhbiruna an anfusihim wa masyayikhihim, serta mempercayai mereka, yakni mempercayai para wali Allah Subhanahu wa taala dalam apa yang mereka kabarkan tentang diri mereka sendiri dan tentang guru-guru mereka. Ya. Mungkin ada wali Allah yang dia benar-benar wali Allah, insyaallah. Ya. Bukan karena kita melihat karomahnya, tapi karena melihat iman dan takwanya. Insyaallah wali Allah. Ketika dia menyampaikan suatu kabar, berita, ya kita percayai. Ya, jangan kita dustakan, kita anggap dusta, bohong. Ya, walaupun itu, ya, cerita yang tidak biasa. Ya, mungkin saja itu terjadi.
Nah, tapi ini juga bukan maksudnya kita diajari sebagaimana orang-orang sufi untuk mempercayai semua yang dikatakan oleh guru mereka, syekh mereka yang mereka anggap wali. Tidak. Mengajari untuk mempercayai khurafat, ya tidak. Bukan seperti itu. Ya. Jika antum tahu bagaimana cerita-cerita khurafat-khurafat yang ditanamkan oleh tokoh-tokoh sufiyah terhadap murid-murid mereka, antum geleng-geleng kepala. Begitu kok bisa dipercayai. Tapi memang murid mereka percaya. Para murid percaya. Ya. Seperti tokoh sufi di Yaman dulu diceritakan, ya dia sedang bersama murid-muridnya. Dia sedang bersama murid-muridnya, tiba-tiba minta izin mau pergi dulu, ada kebutuhan. Ya, setelah itu dia datang lagi dalam keadaan lengan bajunya sudah tergulung, dan tangannya dalam keadaan basah. Tangannya dalam keadaan basah. Setelah itu dia bertanya kepada muridnya, kalian tahu kenapa tangan saya basah? Apa yang baru saja saya lakukan? Saya baru saja menyelamatkan kapal yang mau tenggelam. Subhanallah. Percaya muridnya. Ini contoh yang ditanamkan oleh mereka kepada murid-muridnya. Nah, ini bukan hal yang mengada-ada, memang seperti itu. Ilmu yang mereka ajarkan, mereka tanamkan kepada murid-murid mereka. Ini yang belajar kepada mereka seperti itu. Wallahul musta'an. Sehingga bukan ini yang dimaukan oleh penulis, dan yang dimaukan oleh Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, mempercayai apa yang mereka kabarkan tentang diri mereka dan guru-guru mereka. Ya, bukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang sufi. Ya. Bukan serba percaya dalam hal-hal yang seperti itu, khurafat, bukan. Kemudian beliau rahimahullah menyebutkan dalil yang intinya adalah tidak boleh kita merendahkan, menghinakan para wali Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis ini bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, sehingga ini disebut dengan hadis qudsi dari Nabi SAW. Kemudian beliau menyebutkan bahwa Allah berfirman, berarti hadis qudsi. Allah Ta'ala berfirman, man ahana li waliyan faqad barazani bil muharabah. Barang siapa menghinakan, merendahkan seorang waliku, seperti tadi makna wali. Barang siapa merendahkan waliku, maka sungguh dia telah mengungkapkan, menyatakan perang denganku. Peperangan dengan Allah Subhanahu wa taala, menjadi musuh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Nah, hadis ini terdapat kelemahan di dalam sanadnya. Tetapi ada hadis lain yang semisal dengan itu, semakna dengan itu. Hadis lain yang sahih yang semisal dengan itu. Sehingga maknanya benar, tidak boleh kita memusuhi, menghinakan, merendahkan seseorang yang kita menduga dia adalah wali Allah, imannya bagus, takwanya bagus. Jangan sampai kita memusuhinya, merendahkannya, menghinakannya. Bisa jadi hidup kita menjadi sulit. Hidup kita menjadi sulit. Sebabnya apa? Di antara sebabnya adalah ternyata tanpa kita sadari, kita dalam peperangan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Oh, ternyata saya memusuhi, menyakiti, menghinakan dan merendahkan seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Wah, repot ini. Nah ini,
Apalagi sesama Ahlussunnah wal Jamaah, sesama salafiyin. Ya, sama salafi, suaramu mereka Masya Allah iman dan takwanya lebih bagus dibandingkan dengan keumuman kaum muslimin yang lain. Kan bagus, lebih bagus walaupun tidak maksum. Ya, walaupun mungkin juga tidak sampai pada taraf iman dan takwa yang sempurna, tapi keumumannya Ahlussunnah wal Jamaah salafiyin, imannya, akidahnya lebih bagus daripada keumuman kaum muslimin yang lain. Ketakwaannya, ibadahnya, muamalahnya lebih baik dibandingkan dengan ya, orang-orang muslim yang awam. Sehingga hati-hati, usahakan jangan sampai ada permusuhan ya, antara kita dengan seorang Ahlussunnah yang lain, salafi yang lain. Sudahlah. Ya. Jangan sampai. Wallahul musta'an. Kemudian beliau Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah menyebutkan tentang adab kepada sultan, kepada penguasa, pemerintah, ya, pemimpin. Beliau mengatakan wa ma'as sultani bitta'ati fi ghairi ma'siyatillah idh mukhalafatuhu sunnah fala yada'u alaihi fihima bal yad'u lahu ghaiban liyuslihahu Allah Ta'ala wa yusliha ala yadayhi wa yansahuhu fi jami'i umuri dinihi wa yusalli wa yujahidu ma'ah liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasihah. Qalu liman ya Rasulullah? Qala lillah wa likitabihi wa lirasulihi wa li'a'immatil muslimina wa 'ammatihim. Dan adab yang baik terhadap sultan, penguasa, pemimpin adalah bitta'ah, dengan menaatinya, taat, patuh, fi ghairi ma'siyatillah, di dalam selain maksiat kepada Allah. Yakni jika memerintahkan yang bukan maksiat, maka harus ditaati. Jika yang diperintahkan adalah maksiat, ya jangan ditaati, tapi tetap taat pada perintah-perintah lain yang bukan maksiat. Menaatinya di dalam selain maksiat kepada Allah, idz mukhalafatuhu sunnah, sebab menyelisihinya, yakni menyelisihi penguasa di dalam maksiat kepada Allah adalah sunnah. Sunnah di sini bukan maksudnya sunnah ya wajib, ada wajib ada sunnah. Maksudnya ini adalah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak menaati di dalam perkara maksiat itu adalah perkara yang diajarkan, yang dituntunkan sunnah. Fala yad'u alaihi fihima, maka ya, jangan mendoakan kejelekan kepadanya. Maka jangan mendoakan kejelekan kepadanya. Dia disebutkan di sini fihima, wallahu alam maksudnya. Tapi yang jelas tidak boleh mendoakan kejelekan kepada penguasa. Bal yad'u lahu ghaiban. Akan tetapi hendaknya mendoakan kebaikan untuknya. Ghaiban. Ya. Dari jauh. Ya, ini tidak di hadapannya, kemudian cari muka, ya tidak. Ya. Mendoakan kebaikan, ya Allah, berilah hidayah kepada pemimpin saya, penguasa, kepada presiden saya, Allah berikanlah taufik, hidayah, luruskan beliau. Ya. Berilah teman-teman dan penasehat-penasehat yang tulus, yang baik, dan seterusnya. Doakan kebaikan untuk pemimpin. Liyuslihahu Allah Ta'ala wa yusliha ala yadayhi, agar Allah memperbaikinya, memperbaiki penguasa tersebut, menjadikannya baik. Wa yusliha ala yadayhi, dan agar, atau wa yuslaha ala yadayhi, dan agar terjadi kebaikan
melalui kedua tangannya. Yani ketika penguasa itu baik, maka akan baik seluruh bangsa dan negara menjadi baik. Ya. Sehingga sangat-sangat penting mendoakan kebaikan untuk penguasa dibandingkan dengan mendoakan individu-individu tertentu dari rakyat. Kebaikannya untuk dirinya sendiri atau lingkungan sekitarnya yang sempit. Tetapi kebaikan penguasa, Masya Allah, penguasa yang baik, penguasa yang soleh, apalagi jika penguasanya menjadi Masya Allah, ya, berusaha untuk benar-benar mengikuti Al-Quran dan hadis misalkan, luar biasa, maka akan baik pula seluruh bangsa dan negara. Kebaikannya merata, meluas. Sehingga doakanlah kebaikan untuk penguasa agar Allah memperbaikinya dan terwujud kebaikan melalui kedua tangannya. Ini kita hanya membahas atau membaca, nanti insyaallah kita pelajari secara lebih detail di pertemuan berikutnya. Berikutnya beliau mengatakan wa yansahu fi jami'i umuri dini, dan memberinya nasihat di dalam semua perkara agamanya. Ya. Jadi tetap memberi nasihat, masukan, saran, kritikan dengan cara yang baik. Wa yusalli wa yujahidu ma'ah, mengerjakan salat jamaah, salat Jumat, salat Aid, ya. Itu bersama penguasa. Ya. Tidak mendahulinya, misalkan belum Aid sudah salat duluan, misalkan. Jadi dengan apa? Atau bersama penguasa atau dengan izin penguasa. Penguasa memperbolehkan kita untuk mengadakan, ya, jamaah, salat jamaah 5 waktu sendiri, alhamdulillah. Berarti tetap bisa dikatakan bersama penguasa karena diizinkan, mendapatkan izin. Salat Aid juga diperbolehkan, alhamdulillah. Tapi kalau dilarang ya jangan. Wa yusalli wa yujahidu ma'ah, mengerjakan salat dan berjihad bersamanya. Jadi jihad itu ya harus bersama penguasa. Penguasa yang sah, yang secara de facto memiliki kekuasaan, bukan amir-amir, ya, pemimpin-pemimpin, ya, yang secara kenyataan tidak punya kekuasaan, ya, seperti amir-amir jamaah, ya, kelompok-kelompok jihadis dan semisalnya, ya. Ternyata di antara adab yang baik, bahkan ini termasuk manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, adalah berjihad bersama penguasa. Ya, berjihad atau tidaknya harus bersama penguasa. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah, ini dalilnya, agama ini adalah nasihat. Para sahabat bertanya, liman ya Rasulullah, nasihat untuk siapa wahai Rasulullah? Beliau menjawab, lillahi, nasihat untuk Allah, wali kitabihi, nasihat untuk kitab sucinya, wali rasulihi, nasihat untuk rasulnya, wali a'immatil muslimina wa 'ammatihim, dan nasihat untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin serta keumuman kaum muslimin. Nah, yang dimaksud di sini dari hadis adalah a'immatul muslimin, nasihat untuk pemimpin kaum muslimin. Ini beberapa bentuk nasihat untuk pemimpin kaum muslimin. An-nasihah, yakni taat kepada mereka, mendoakan kebaikan untuk mereka, memberikan masukan dan seterusnya. Insyaallah perincian lebih lanjut tentang adab yang baik kepada penguasa, ya, akan kita pelajari di kesempatan berikutnya, dan kita lanjutkan pula dengan adab-adab yang lain. Ini yang bisa kita pelajari di kesempatan ini. Nah, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan yang ada. Wallahu taala a'lam bissawab. Walhamdulillah wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.